Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf. Dulu ya. Pertama-tama saya mohon maaf karena tidak bisa ke kampus ya. Karena memang kondisinya kemarin saya jelaskan ada keluarga yang sedang sakit ya. Anak saya lagi sakit dan belum pulang juga nih sampai sore ini. Bisa minta doanya ya. Semoga ya besok bisa pulang juga ya. Karena jenuh juga di rumah sakit juga ya. Itu aja. Iya. Amin. Amin, Pak. Pak anaknya, Pak. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur percabangan. Nah, saya searchkan dulu. Oke, sudah muncul di kalian? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Oke, seperti biasa ya, karena ini kita nyatu dari teori ke praktikum. Nanti pasti praktikumnya untuk soal-soal latihannya, saya minta kalian untuk sudah mempersiapkan diri, membuka PyCharm-nya, atau membuka Visual Studio Code atau apapun yang kalian gunakan di laptop kalian masing-masing. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke struktur percabangan di pertemuan minggu ini. Nah, materi ini sudah ada di LMS, sudah bisa di-download juga ya. Dan struktur percabangan di Python ini adalah struktur percabangan yang cukup singkat banget dan lebih mudah diimplementasikannya dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Kita bahas di sini. Nah, kita ulas kembali mengenai algoritma, di mana algoritma ini terdiri dari 3 struktur dasar. Yang pertama struktur runtunan, ini sudah dibahas di minggu lalu. Itu. Yang kedua adalah struktur percabangan atau pemilihan. Bisa disebut, kadang disebut percabangan, kadang disebut pemilihan, branching, atau kondisi. Nah, ada juga yang struktur pengulangan. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang struktur percabangan. Di mana kalau struktur runtunan itu kan setiap baris instruksinya itu dikerjakan, baris pertama selesai, baris kedua dikerjakan. Baris kedua selesai dikerjakan, menuju ke baris ketiga. Nah, kalau struktur percabangan, kita bahas lagi, saat baris pertama dieksekusi, dijalankan, nah dia muncul nih suatu kondisi, di mana jika kondisinya terpenuhi, mungkin saja tidak langsung ke baris kedua, tapi ke baris ketiga, keempat, kelima, atau bahkan keenam. Jadi dari ke satu ini enggak kedua, tapi bisa ketiga. Bisa juga langsung ke 6. Seperti itu. Enggak selalu berurutan. Itu percabangan. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, di sini. Struktur percabangan adalah struktur yang memungkinkan satu atau sekumpulan pernyataan dieksekusi ketika suatu kondisi tercapai. Kondisinya bernilai true. Nah, ini sama kayak di dunia nyata ya. Di saat kita pun dihadapkan suatu masalah, pasti kita ada yang bercabang nih. Kita mau misalkan yang ini dulu atau yang ini dulu. Kalau ternyata misalnya gini, yang simpelnya kalau kalian beli atau mungkin diberikan uang 50.000 misalnya, atau 5.000 lah ya, 10.000 lah biar lebih, 10.000 rupiah. Nah, kalian diminta untuk beli mentega dengan terigu misalnya. Datang nih ke warung. Pas ke warung, uang kalian 10.000 nih. Mbak, beli terigu sama mentega. Misalnya. Pas dibeli, ternyata harganya itu lebih. Harganya itu misalnya 12.000 totalnya. Nah, di sana dilihat nih, terigu berapa harganya? Terigu harga 7.000. Mentega 5.000. Dipilih kan, pilihan nih. Gimana nih? Percabangan di situ. Karena kalau beli dua-duanya nggak mungkin. Nah, kalian milih nih. Di rumah ternyata lebih membutuhkan yang cepat itu terigunya. Misalnya kalian pengen bikin bala-bala dulu misalnya. Nah, di situ ditentukan kondisinya. Karena di rumah membutuhkan terigu lebih dulu, maka yang akan dilakukan apa? Membeli terigu. Berarti menteganya tidak dibeli. Nah, itu seperti itu ya. Di dunia nyata pun ya kita ada percabangan ditentukan dengan suatu kondisi. Nah, dengan percabangan, komputer seakan-akan dapat mengambil suatu keputusan
layaknya manusia, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, struktur percabangan disebut juga sebagai struktur pemilihan, branching, atau kondisi, conditional. Nah, ada berbagai macam pernyataan percabangan. Ada if dan else, ada switch case, ada case off, dan net case. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dulu if dan else. Nah, nanti untuk yang lainnya akan dibahas di minggu depan, insya Allah. Di if dan else. Ini struktur percabangan yang dasar ya. Nah, untuk mendefinisikan suatu kondisi dalam percabangan, biasanya kita akan menggunakan operator perbandingan. Nah, ini berbagai macam operator perbandingan. Yang lain sama aja ya, kayak lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu sama seperti ini. Nah, yang berbeda seperti ini. Kalau kita menyebutkan tidak sama dengan, kita gunakan tanda seru lalu sama dengan. Kalau kita menggunakan operator sama dengan, itu biasakan menggunakan sama dengan 2 kali. Seperti ini. Tapi kalau di algoritma, ya sama dengan cukup sekali. Karena perbedaan. Kalau gini ya, kalau di Python atau di bahasa pemrograman, simul assignment atau penugasan itu sama dengan. Gitu ya. Sehingga untuk perbandingannya ya gunakan sama dengan 2 kali. Tapi kalau di algoritma, simul untuk penugasan atau assignment itu panah terbalik. Seperti itu. Sehingga untuk perbandingannya ya cukup sama dengan saja. Seperti itu ya. Ini untuk operatornya. Nah, pertama, pernyataan if di algoritma. Ini pernyataan if dan algoritma punya format seperti ini. Ada if, kondisinya apa, then. Lalu pernyataan atau satu. Di sini artinya, kalau kondisi ini bernilai true atau benar, seperti itu, maka statement 1 yang akan dikerjakan. Nah, jika kondisinya itu tidak terpenuhi, artinya bernilai false, maka pernyataan yang kedua yang akan dieksekusi. Seperti ini. Nah, blok else ini boleh tidak ada. Jadi kita cukup bisa seperti ini. If, kondisi, then, lalu pernyataannya, lalu and if. Boleh tidak ada else di sini. Nanti akan dibahas. Nah, ini percabangan dalam flowchart-nya ya. Kalau flowchart ini kita menggunakan simbol belah ketupat untuk kondisi percabangan. Kalau true maka apa yang dilakukan, kalau false apa yang dilakukan, lalu and sini. Nah, di Python untuk mengubahnya seperti apa? Seperti ini. If kondisi. Nah, then itu sendiri di algoritma di Python dirubah menjadi titik 2. Seperti ini. Sama aja ya. Pernyataan 1 akan dikerjakan jika kondisinya bernilai true. Nah, jika tidak, maka dia akan menjalankan pernyataan yang kedua. Lalu and if. Nah, kalau and if di Python seperti ini nih. Nanti akan dibahas di praktikumnya ya. Jadi kalau if itu untuk menentukan badannya itu menggunakan indentation atau menjorok. Nah, untuk and if-nya ya udah kita tinggal tulis barisnya menjadi rata lagi, rata kiri. Nah, itu berarti jadi and if. Sehingga yang bagian yang rata kiri itu tidak akan dianggap sebagai badan dari if-nya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh kasus di sini. Nah, contoh kasusnya if dan satu kasus. Susunlah algoritma atau program untuk melakukan perhitungan nilai. Inputannya adalah nilai UTS dan juga nilai UAS. Prosesnya perhitungan nilai akhir. 0,40, berarti 40% dari nilai UTS, ditambah dengan 60% dari nilai UAS. Outputnya tampilkan hasil nilai akhirnya, sampai dengan 2 digit pecahan. Nah, tampilkan keterangan sempurna jika nilai akhirnya sama dengan 100. Nah, di sini kalau nilainya 100 muncul sempurna. Tapi kalau misalnya nilai akhirnya tidak 100, maka tidak akan tampil apapun. Oke, kita lihat di sini contohnya. Oh, ini Arya nih. Oke. Kita sini nih. Inputannya nilai UTS, nilai UAS. Seperti ini. Nah, ini nggak perlu beda ya. Ini print strip 20 ini untuk string. Berarti kita akan tampilkan garis sebanyak 20 strip seperti ini. Nanti akan kelihatan. Ini prosesnya. Lalu print. Nah, di sini ada percabangan untuk menampilkan nilai atau menampilkan kalimat sempurna jika nilai akhirnya itu sama dengan 100. Nah, kita running.
Kita masukkan nilai UTS nih. Kita coba buat yang contoh 55 dan 69. Nah, sini 55 lalu 69. Ntar muncul 63. Ini garis ini diperoleh dari sini ya. Nah, dituliskan sebanyak 20 kali. Nah, kalau kita running lagi, lalu kita masukkan nilainya 100 dan 100. Ntar, nah, muncul sempurna. Nah, ini statement else-nya itu tidak didefinisikan. Karena kita hanya akan menampilkan jika nilainya 100. Jika true-nya itu akhirnya 100. Nah, kalau tidak 100 ya tidak didefinisikan. Ini analisis untuk satu kasus. Yaitu berarti kita hanya mengakomodir yang nilainya bernilai true. Seperti itu. Oke. Satu-satu algoritmanya seperti ini. Nah, hasil implementasinya yang tadi ya. Ini kita lihat algoritma perhitungan nilai. Kamus, nilai UTS, nilai UAS, lalu nilai akhir. Inputkannya nilai UAS dan nilai UTS. Prosesnya seperti tadi, outputnya seperti ini. Nah, lihat sini. Ini sama ya. Nilai UTS dan nilai UTS dan UAS ditampilkan. Ingat ya, kalau di Python itu langsung aja ke bagian algoritma atau bagian langkah-langkahnya langsung. Nah, nilai akhir seperti ini, ada proses. Dan outputnya kita lakukan pemformatan 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Lalu if akhirnya sempurna. Seperti itu. Nah, ini contoh patternnya. Nah, contoh yang kedua. Nah, if dengan dua alternatif atau dua kasus. Artinya ada else di sini. Susunlah algoritma program untuk melakukan perhitungan penjualan barang. Inputnya adalah harga barang dan juga quantity. Proses. Perhitungan subtotal dengan rumus subtotal sama dengan harga dikali dengan quantity. Nah, perhitungan diskon. Diskon diberikan jika quantity pembelian melebihi atau sama dengan 12, sebesar 20% dari subtotal. Perhitungan total bayar dengan rumus subtotal dikurangi diskon. Outputkannya subtotal, diskon, dan juga total bayar. Seperti ini. Ini algoritmanya, lihat ini ya. Jika kuantitinya itu sama dengan 12 atau lebih besar dari 12, maka diskon akan diisi seperti ini. Nah, kalau misalnya kuantitinya itu tidak memenuhi syarat, yaitu lebih dari 12 atau sama dengan 12, maka diskonnya sama dengan 0. Nah, sisanya ya sama. Nah, ini untuk Python-nya. Nah, seperti ini. Contoh 2. Nah, seperti ini. Prosesnya subtotal, kalikan harga kali quantity, ada if. Nah, ini percabangan. Jadi jangan lihat yang atasnya atau yang bawahnya, tapi lihat ini nih. Ini adalah percabangannya di sini. Nah, ini materi yang kita tuh seperti ini. Jadi jangan bingung ini gimana seperti itu. Intinya gini, saat kita belajar algoritma kepercabangan, keperulangan, jangan lupakan materi-materi sebelumnya. Nah, di sini pun tetap ada struktur runtunan. Ya, kita harus harus menyebutkan harga dan juga quantity. Kemudian kita juga harus mengisikan subtotalnya. Barulah ke percabangan. Seperti itu. Ini diskonnya. Jika 0,2 jika kuantitinya itu lebih besar sama dengan 12, maka diskon sama dengan 20% dari subtotal. Nah, jika tidak memenuhi kondisinya, maka diskon kita isi dengan 0. Jumlahkan total sama dengan subtotal dikurangi dengan diskon. Maksudnya seperti ini. Mungkin juga ada kondisi yang lebih dari dua alternatif. Gitu ya. Bisa jadi ada if, jadi bukan cuma if lalu else, enggak. Tapi ada if lalu if lagi. Nah, jika Anda mempunyai alternatif alur lebih dari dua pernyataan, maka langkah yang dilakukan adalah dengan mencabangkan kembali bagian else-nya. Sehingga format misalnya sebagai berikut. If kondisi 1, maka apa? If kondisi 2, maka apa? Else. Nah, ini contohnya kalau kita punya 3 kondisi. Nah, kondisi 1 dan kondisi kedua harus mempunyai nilai true atau false. Nah, ini ya. 1 dan kondisi 2 ini bisa true atau false-nya.
Nah, statement 1 akan dijalankan jika kondisi satunya itu bernilai true. Nah, kalau dia false, dia akan bandingkan lagi nih. Apakah mungkin si kondisinya itu sesuai dengan kondisi yang kedua? Jika true, maka pernyataan yang kedua yang akan dijalankan. Nah, jika false lagi, maka pernyataan yang ketiga yang akan dikerjakan. Gitu. Jadi, pernyataan 3 ini hanya akan dieksekusi ketika kondisi keduanya bernilai false. Gitu ya. Nah, contohnya, kalau di nah, tapi kalau di Python, else if itu diganti dengan kata elif kondisinya. Jadi elif. Ini pun sama ya, titik 2 untuk then-nya. Ini hanya saja yang membedakannya. Ada elif di sini. Nah, contohnya untuk algoritma untuk menentukan lampu merah. Ada hijau, kuning, merah, dan hitam. Contohnya hitam ini untuk warna yang tidak dikenali. Di sini. Contohnya, jika kita lampunya hijau, maka outputkan silahkan jalan. Kalau lampunya kuning, kita munculkan siap-siap. Jika merah, maka berhenti. Jika bukan warna hijau, kuning, dan merah, maka tampilkan warna tidak dikenali. Nah, ini contohnya algoritmanya. Kalau di algoritma, tidak akan sensitif ya. Misalnya gini, warna string, input warna, proses, terus outputnya. Nah, jika warnanya hijau, maka outputkan silakan jalan. Nah, di sini kita lihat ya, hijaunya hanya besar. Kecil, J-nya kecil, A-nya kecil, U-nya kecil. Walaupun kita input warnanya hijaunya, H-nya kecil, itu akan dianggap sama. Kalau di algoritma, gitu ya. Nah, tapi kalau di Python, ingat ya, di pertama-tama, Python itu sensitif, huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh. Nah, itu akan berbeda. Nanti akan ada dibahas di sini. Ya, jika warna hijau maka akan jalan. Else, if lagi warna merah, maka outputkan berhenti. Jika bukan ketiganya, maka outputkan warna tidak dikenali. Lalu and if. Ini ya. Nah, ini dijelasin juga di sini nih. Nah, ini sama dengan hijau. Nah, kalau seperti ini ya, di Python kita jalankan, saat input nama warnanya yaitu hijaunya hanya kecil, itu akan masuk ke warna tidak dikenali. Kita lihat di sini nih ya. Ini contoh, soalnya langsung saja. Ketiga, ini untuk lampu merah. Nah, kita berikan komentar. Nah, ini kita besarkan ya. Nah, kalau kita running di sini, nah, kita warna lampunya kita ketikkan hijau. Dia jadinya warna tidak dikenali. Nah, warna tidak dikenali. Padahal kan ini hijau silahkan jalan, Pak. Tapi ingat, dia itu kan sensitif. Nah, beda kasusnya kalau kita ketikannya sama. Hijau. Ntar, silahkan jalan. Nah, untuk menanganinya di Python, kita bisa buat pilihan nih. Apakah inputannya akan kita buat dia kapital atau akan kita buat dia lower. Nah, sebenarnya kayak gini nih. Kita akan di sini sebagai contoh, kita buat dia jadi upper. Nah, artinya pas untuk di fungsi perbandingannya ya seperti ini. Kita juga buatkan upper seperti ini. Nah, kita running. Kita ketikkan seperti ini. H-nya kecil, J-nya besar, A-nya kecil, U-nya besar kayak gini pun, dia akan dianggap sama. Silahkan jalan. Akan dianggap sama yang hijau, karena dia akan mengkapitalkan semuanya. Seperti itu ya. Jadi kalau di Python, karena dia akan sensitif, artinya inputannya harus kita seragamkan. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan untuk struktur percabangan? Mau nanya, Pak. Oke, silakan. Kalau buat percabangan yang nggak ada else-nya itu contohnya yang kayak gimana aja, Pak? Selain yang tadi nilai. Oke. Nah, ini akan ada nih. Akan ada contoh yang simpelnya. Jadi,
percabangan yang tidak ada else-nya, itu kan satu kasus ya. Nanti juga akan latihan satu pun akan saya jelaskan nih. Nanti akan jelaskan. Oke, bagus pertanyaannya. Pak, contohnya kayak gimana sih, Pak? Sebenarnya untuk yang tidak ada else ini banyak banget gitu ya. Nah, contohnya yang paling simpel adalah untuk bilangan ganjil genap contohnya. Kita tahu ya, kalau misalnya dia di hasil bagi duanya itu adalah 0, sisa bagi ya di mod. Jika modnya 2, 0, maka genap. Artinya kan yang selain itu ya ganjil. Kalau misalnya 5 mod 2, berapa hasilnya? 2. Hmm? 1. 1. Nah, ini kok kayak cepet-cepet banget ya. Nih, 5 mod 2, 1. Ada sisanya. Artinya apa? 5 ini adalah bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya 2 dimasukkan. 2 mod 2 sama dengan 0. Maka dia adalah bilangan genap. Nah, kita masuk di sini. Oke, bagus pertanyaannya. Kita masuk ke praktikum di sini. Kita akan buat untuk bilangan ganjil genap. Ini pun yang saya contohkan sebenarnya. Ya, bagus. Nanti pun saya akan contohkan untuk latihan pertama. Bagaimana kalau kita menyelesaikan menggunakan satu kasus. Di sini contohnya nih. Untuk bilangan ganjil genap. Program menentukan ganjil genap. Initial state, pengguna memasukkan sebuah bilangan. Final state-nya, program menampilkan keterangan ganjil ataupun genap. Nah, kita masukkan sini. Contohnya di sini kita buat sebuah variabel namanya bilangan. Bilangan seperti ini. Sama dengan misalnya adalah integer input seperti ini, masukkan sebuah bilangan. Nah, seperti ini. Nah, untuk menentukan apakah dia satu kasus atau dua kasus, nah dua kasus itu ada else-nya ya, itu sebenarnya kembali ke kita. Contohnya gini, kalau bilangan ganjil genap ini, kita akan buat dia diselesaikan hanya dengan satu kasus. Artinya apa? Kita harus membuat sebuah inisialisasi dulu. Di sini kita buat inisialisasi untuk menyelesaikan kasus ini menggunakan menyelesaikan masalah ini menggunakan satu kasus. Keterangan. Nah, seperti ini. Sama dengan bilangan ganjil. Ini. Artinya, saat pertama kali dijalankan programnya, variabel bilangan itu kita inputkan. Variabel keterangan itu akan berisi bilangan ganjil. Nah, di sini, if bilangan mod 2 sama dengan 0, then, nah, kalau di Python, kita enter, nah dia akan langsung otomatis indentation. Artinya saat kita mendefinisikan if, itu kita harus mendefinisikan badannya. Ingat ya, indentation ini untuk menentukan statement atau baris kodenya ini, dia termasuk badan yang mana? Apakah badan program utama atau badan dari suatu percabangan atau perulangan? Seperti itu. Dia akan otomatis ke indentation. Nah, di sini kita rubah nih. Keterangan sama dengan bilangan genap. Seperti ini. Nah, untuk and if-nya, ya kita backslash saja. Set. Seperti ini. Kita kasih jarak lah ya. Lalu print. Maaf. Keterangan. Seperti ini contohnya. Nah, kita coba jalankan. Masukkan sebuah bilangan, kalau kita masukkan 3, jadi munculnya bilangan ganjil. Karena inisialisasi pertamanya keterangan itu adalah bilangan ganjil. Nah, kita jalankan lagi. Kalau kita inputkan 2, ntar ya bilangan genap. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan atau kita mau menyelesaikan masalahnya menggunakan satu kasus, berarti kita perlu yang namanya inisialisasi seperti ini. Gitu ya. Bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, berikutnya nih. Pak, saya pengen kasus ini atau masalah ini kita selesaikan dengan 2 kasus. Nah, artinya ada else-nya di sini. Nah, kita buat di sini else. Else seperti ini, dan enter. Nah, keterangan ini kita buat atau kita pindahkan ke struktur else-nya. Nah, seperti ini. Kita tahankan. Nah, masukkan bilangan.
Kalau kita 3, nah dia akan masuk ke yang else-nya. Karena 3 ini tidak, kalau hasil dibagi 2-nya, sisanya adalah tidak 0, 1. Nah, artinya dia akan masuk ke yang else-nya. Statement dari yang kedua. Ini. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Pak, kapan saya menggunakan satu kasus atau kapan menggunakan kasus, ya tergantung dari programmernya. Kalau programmernya pengen menggunakan satu kasus, ya silahkan. Namun, kalau kita menggunakan satu kasus, itu akan banyak if. Nanti akan dijelaskan pas di latihan. Ya. Karena kan kasus ini harus pakai if lagi. Untuk yang ininya pakai if lagi, pakai if lagi. Dan kalau pakai 2 kasus kan langsung pakai else. Itu nanti dipelajarinya di analisis algoritma. Karena waktu pemrosesannya akan lebih banyak kalau lebih lama kalau misalnya if-nya itu banyak. Dia ada banyak if dibandingkan satu if tapi ada else di sini. Karena kan dia dihitungnya tetap satu. Kalau if lagi gitu ya, bukan else if, bukan elif gitu ya di ini. Dia kan ini kan kalau gini nih. Seperti ini kan dia sebenarnya satu struktur ya. Struktur if-nya. Tapi kalau misalnya if lagi di sini, ya dia akan jadi 2 struktur. Misalnya gini, kita bikin if lagi di sini. If bilangan mod 2 sama dengan 1, misalnya gini. Dan kita buat di sini gini nih. So, X V. Nah, ini kan sebenarnya dua struktur if ya. Tapi kan sama ya. Ini pun kalau kita running programnya, masukkan bilangan. Bilangan 2, bilangan genap. Kita masukkan 3, bilangan ganjil. Hasilnya sama ya. Masalah yang kita ingin tentukan untuk bilangan ganjil ataupun genap, menggunakan struktur algoritma seperti ini, ya jalan. Dengan yang tadi, jalan juga. Menggunakan yang satu kasus, ya tetap jalan. Tapi mana yang lebih baik? Mana yang lebih cepat? Nah, itu nanti kalian pelajari di analisis algoritma. Seperti itu ya. Jadi, kalau kalian bilang, Pak, kasusnya di mana sih, Pak? Nah, karena setiap masalah ya bisa diselesaikan dengan satu kasus, 2 kasus, ataupun banyak kasus. Tergantung dari programmernya. Gitu ya. Siap? Ada yang lagi tanyakan? Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ini memang di praktiknya akan dikerjakan seperti ini. Oke, bagus pertanyaannya. Yang lain? Ada? Ini Pak, Ya. yang biar belakang digit di belakang komanya mau berapa digit gitu, itu yang perintah yang mananya apa ya? Nah, itu kan kemarin udah dibahas ya. Nah, sebenarnya di Python ini kan ya, kalau di bahasa pemrograman lain itu satu format untuk memformat 2 digit. Nah, kalau di Python ada banyak banget. Nah, makanya nanti akan saya jelaskan nih. Tapi yang saya gunakan itu biasa seperti ini nih. Bentar ya. Nah, ini kan format yang baru lagi nih. Nah, ada lagi nih format yang biasa saya gunakan yang gampang kayak gini nih. Print nilai akhir. Cuma bisa bebas ya apapun ya sebenarnya. Nah. Oh ya, 2 seperti ini. Seperti ini. Hanya kita berikan komentar. Ini. Nih. Nah, misalnya ini yang bisa saya gunakan karena lebih strukturnya enak ya. Kalau kita mau bikin 2 F berarti dia 2 angka di belakang koma. Pakai ini pun bisa. Cuman agak ribetnya adalah kalau di sini di depan seperti ini.
Ada banyak kok. Nanti ada saya contohkan juga untuk beberapa pemformatan di Python. Nah, cuman yang biasa saya gunakan ini untuk pemformatan digit. Jadi tinggal gini ya. 2.2f. Apa yang kita format? Ya formatnya adalah nilai akhir. Ya kalau kita mau 3 ya 3 aja tinggal ketik di sini. Training ya. Jadi 3. Ya kalau ini pun sama ya. Ini tinggal ganti aja gitu. Diganti jadi 3 ya jadi 3 juga. Gitu ya. Oke. Ya, ada lagi yang tanyakan? Sebelum kita masuk ke praktek. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Oke. Cukup, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Nah, kita masuk ke latihan. Nah, di sini saya minta kalian semua buka Word-nya. Nanti kita akan buat algoritma dan juga struktur pattern-nya. Oke, di sini. Latihan 1. Akan saya contohkan untuk latihan 1 ya. Untuk algoritma dan juga notasi pattern-nya. Nah, di sini. Buatlah suatu program untuk menghitung tiket kereta api berdasarkan kota tujuan. Nah, ada 3 kota tujuan yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk mempermudah pengisian, maka kota ini diinputkan berdasarkan kode kotanya. Nah, kode 1 untuk Jakarta, 2 untuk Yogyakarta, 3 untuk Surabaya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk Jakarta harga tiketnya adalah 150.000. Untuk Yogyakarta harga tiketnya 300.000. Untuk Surabaya harga tiketnya 400.000. Nah, kemudian inputkan kode kotanya. Kode kotanya ya kalau 1 Jakarta, kalau 2 Yogyakarta, kalau 3 Surabaya. Dan juga banyak tiketnya. Jadi yang diinputkan itu kode kota dan juga banyak tiketnya. Nah, yang diproses adalah menentukan harga tiket berdasarkan kode kota yang kita inputkan. Kemudian menghitung total bayar sama dengan harga tiket dikalikan dengan banyak tiketnya. Nah, outputkan, hasilkan total bayarnya. Kita buat algoritmanya di sini. Nah, ini satu. Kita bareng-bareng di sini. Ya kalau yang pakai 2 layar lebih enak ya. Nah, seperti ini. Nggak bisa lebih kecil lagi. Nah, bisa nih. Nah, oke. Yang pertama. Nah, kita buat notasinya. Nama algoritmanya. Algoritma perhitungan tiket. Seperti ini. Kereta api. Nah, seperti ini. Ingat membuat komentar di algoritma itu bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini atau menggunakan seperti ini. Itu untuk komentar. Kalau kita menggunakan kurung kurawal seperti ini kita bisa lintas baris. Misalnya seperti ini. State. Nah, ini 2 baris ini akan dianggap sebagai komentar. Nah, ini salah satunya misalnya di sini pengguna memilih jurusan dan memasukkan banyak tiket yang dipesan. Seperti ini. Pengastetnya program menampilkan harga tiket dan juga total bayarnya. Seperti ini. Nah, ini stat dan juga stat-nya. Nah, yang kita definisikan berikutnya adalah bagian kamus dan algoritma. Nah, kamus itu adalah komponen-komponen variabel dan juga konstanta. Nah, algoritma ini adalah langkah-langkahnya. Nah, pertama, untuk algoritma, kita gunakan tab saja di sini. Nah, inputkan. Apa yang inputkan adalah jurusannya. Jurusan. Seperti ini. Nah, berarti ini di kamus ada
bagian jurusan, tipe datanya adalah integer. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan nih, sebelum banyak tiket, kita berikan validasi. Misalnya kalau yang boleh dipilih itu hanya 1, 2, dan 3. Nah, ini kita gunakan if. If jika dalam kurung jurusan itu apa yang namanya itu ya, sama dengan 1 seperti ini. Nah, ingat ya, kalau integer berarti tidak menggunakan kutip. Tapi kalau misalnya jurusan ini kita buat dia adalah string, maka kita gunakan kutip di sini ya. Seperti ini untuk perbandingannya. Tapi kalau integer ya nggak usah, karena kan dia angka ya. Nah, ini. Jika jurusan sama 1, then apa yang kita kerjakan? Jika jurusan 1, harga tiket itu, nah untuk membuat assignment di sini kita klik seperti ini. Set. Nah, jadi tanda lebih kecil lalu stripnya 2 kali, dia akan jadi panah seperti itu. Harga tiket itu untuk yang pertama itu adalah 150.000. 150.000. Nah, else if kurung jurusan sama dengan 2, then harga tiket sama dengan apa? 300.000. Kemudian else if jurusan sama dengan 3, then harga tiket sama dengan 400.000. Nah, kemudian maaf, ada else lagi nih, else. Nah, di sini kita print maaf ya, output. Nah, outputnya adalah misalnya jurusan tidak ada, seperti ini. Lalu and if, seperti ini. Nah, ini pun kita gunakan yang 3 kasus. Tiga kasus. Ini jadi 4 ya, karena ada else di sini. Nah, Pak bisa nggak Pak dibikin 1 kasus tadi? Berarti ada if lagi banyak. Tapi ingat, ini kan satu badan if ya. Kalau kita mau bikin jadi 1 kasus, berarti dia akan jadi 3 badan if. Nah, atau 4, jadi jika jurusannya lebih besar dari 3, maka output kan jurusan tidak ada. Itu bisa. Seperti itu. Ini kita hapus aja. Nah, kemudian di sini kita hitung apa nih? Total bayar assignment di sini ya. Harga tiket dikalikan dengan banyak tiket. Oke, nah di sini maaf. Ini belum ada nih. Itu tulisan lalu banyak tiketnya di sini. Oke. Nah, ini pun sama ya. Berarti tambah lagi kamusnya nih, jurusan, lalu banyak tiket, kemudian ada total bayar di sini. Kemudian output harga tiket, koma banyak tiket dan juga total bayar. Seperti ini. Nah, ini algoritmanya.
Ini bisa kita permanis, dirapikan. Misalnya ini adalah untuk input, ini untuk proses, kemudian ini untuk outputnya. Artinya algoritma itu ada input, proses, atau output. Nah, ini bisa kalian print screen dulu aja, seperti ini, supaya biar nanti kita bareng-bareng masuk ke Python-nya. Nah, ini harus dibuang dulu garisnya nih. Sudah? Sudah belum di print screen? Enggak, Pak. Ya, oke. Nah, kita langsung ke notasi Python-nya. Ya boleh pakai PyCharm ataupun boleh menggunakan Visual Studio Code. Oke. Kita buat dulu. Di sini saya gunakan Visual Studio Code supaya biar bisa diperbesar. Nah, saya lihat kalau di ini ya Python. Nah, sudah dibuka semuanya untuk kompilatornya udah belum? Kompilatornya udah ya? Oke. Kita kerjakan di sini. Oke, ini mungkin dikecilin lagi di sini. Nah, seperti ini. Kita buat. Nah, sini buat program perhitungan tiket KA. Kita save dulu aja ya, biar nggak mengganggu atas ini. Kita save. Ini. Lalu inisial setnya pengguna memilih jurusan dan memasukkan banyak tiket. Lalu final setnya program menampilkan harga tiket dan juga total bayar. Ini untuk programnya. Sama aja ya. Nah, kita bareng-bareng nih saat kita masuk ke bagian algoritma atau ke langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Sini. Inputkan jurusan dan juga banyak tiket. Nah, artinya kita buat variabel jurusan itu sama dengan, ingat jurusan itu apa? Integer. Berarti di sini int input masukkan jurusan. Ini contohnya. Kemudian banyak tiketnya. Banyak tiket. Dengan dia juga tipe datanya integer, maka int input masukkan banyak tiket. Seperti ini. Nah, ini untuk input. Maaf. Ini kalau di Python kita gunakan simbol pagar seperti ini. Ini inputnya. Lalu untuk proses. Nah, proses masuk ke if. If jika dalam kurung jurusan sama dengan 1. Nah, ingat ya, untuk sama dengan di Python gunakan double sama dengan. Nah, then berarti kita titik 2. Apa yang di sini? Harga tiket.
sama dengan 150.000. Nah, di sini untuk nama jurusannya nggak ditampilkan ya, jadi kita tidak masukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, kalau masih masuk ke badan if yang pertama, ya terus kan di bawahnya tetap menyorok. Kalau misalnya kita sudah masuk ke kondisi yang lain, kita backspace. Lalu else, nah untuk else itu di sini elif, if, maaf, elif jurusan sama dengan 2, then harga tiket sama dengan 300.000. Dan elif jurusan dengan 3. Dan harga tiket sama dengan 400.000. Nah, kemudian ada lagi else. Nah, ingat ya, kalau sudah struktur yang terakhir ya langsung else. Bukan elif lagi. Else, maka outputkan, berarti print jurusan tidak ada. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya. Nah, kalau misalnya masih sama ya, kalau masih strukturnya sama, ya kita tetap menyorok. Tapi kalau tidak, ya kita backspace. Lalu sini, total bayar sama dengan harga tiket dikalikan dengan banyak tiket. Nah, untuk outputnya, sini print harga tiket. Nah, seperti ini, kasih RP, lalu koma harga tiket. Seperti ini. Print, misalnya banyak tiket yang dipesan. Apa sih itu? Tar, lupa ininya. Oke, harga tiket, banyak tiket yang total bayar. Banyak tiket, titik 2. Ini adalah banyak tiket. Print total bayar. Seperti ini. Oke. Sudah beres? Yang lain? Ini ya, input print-printnya. Sudah? Apa? Hah? Oke. Belum, Pak. Bentar. Oh, belum. Oke. Nah, belum? Udah, Pak. Nah, oke. Ya, di sini nih, kita coba jalankan. Planning. Nah, masukkan jurusan. 1. Ntar banyak tiketnya 4. Masuk nih. Harga tiket 150.000. Banyak tiketnya 4. Oh, total bayarnya adalah 600.000. Nah, ini belum di-RP-in ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal diatur-atur lagi lah. Nah, dapat ya. Masanya dapat selesai. Nah, tapi ingat. Nah, ini kan implementasi dari algoritma ke bahasa pemrogramannya. Dari logiknya. Tapi ingat, saya selalu bilang, program itu bukan cuma logik, tapi juga tampilan. Nah, di sini nih, masukkan jurusan. Ini apa yang harus saya masukkan, saya nggak tahu nih kan. Nah, kita bisa berikan tampilan. Nah, di sini
kita coba buat tampilan yang menarik. Misalnya seperti ini. Yang paling simpel ya, misalnya nah di sini nih sebelum input kita buat tampilan dulu seperti ini misalnya. Print perhitungan tiket kereta api. Nah, kita print lagi di sini. Print jurusan yang tersedia misalnya. Print sini satu Jakarta. Print 2 adalah Yogyakarta. Print 3 adalah Surabaya. Ini. Nah, kemudian print kita kasih tadi ya seperti tadi. Strip kita akan perbanyak sebanyak 20. Seperti ini. Nah, sehingga saat kita klik di sini ya, kita running. Nah, lebih enak kan? Oh, perhitungan tiket kereta api, jurusan yang tersedia, Jakarta, Jogja, Surabaya. Masukkan jurusan yang kita pengen tuju. Nah, oh 1, saya mau tuju 1. Masukkan banyak tiketnya, misalnya 4. Nah, seperti ini, muncul. Pak, ini masih belum rapi, Pak. Ini kan nggak sejajar. Kita buat sejajar. Nah, kita kan bingung nih kadang-kadang ini gimana supaya biar sejajar gitu. Kita buat seperti ini dulu nih. Nah, disejajarkan seperti ini. Nah, ininya kan dibuat seperti ini. Oh, segini nih. Nah, ya kita balikin lagi. Supaya rapinya. Nah, kalau kita running. Nah, 1, lalu 4. Ya, rapi ya. Bentar. Oh, Pak, ini saya pengen juga di bawahnya nanti ada garis lagi seperti ini. Oke. Ini saya kita bikin 30 nih karena ini enggak masih kurang nih 30. Nah, di sininya sebelum proses kita print lagi nih. Print ini tip banyak 30 kali. Lalu saya pengen ada print ya ada kayak enter lah. Running. 1 lalu 4. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapi. Dan juga lebih mudah dipahami oleh pengguna ya. Ini kan lebih enak dilihat juga ya. Nah, ini kan lebih enak dilihat dibandingkan yang awal. Nah, jadi kan udah hampir mirip kayak struk gitu ya. Nah, kalian coba ketik lagi. Jadi rapikanlah serapi mungkin. Ini sudah? Memang kan tinggal merapikan kalian lah gimana. Ini pun juga sama ya kalau misalnya mau dirapikan. Ini beruntungnya sejajar ya. Ini kan saya nggak kasih spasi nih supaya biar sejajar. Ya, karena untuk pemrograman kita juga harus memikirkan sisi tampilan yang harus digunakan oleh user. Gitu ya. Ini sudah disalin atau belum? Sudah, Pak. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sip. Ya ini mah kalau yang penting logiknya udah jalan ya. Cuman ingat di pemrograman ya harus tampilan juga gitu kan. Nah, ini kayak banyak tiketnya. Kita kasih lagi nih biar lebih rapi lagi misalnya tiket. Jadi 4 tiket kan maksudnya. Itu silahkan lah. Itu eksplorasi kalian lah. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nih. Nah, ini harus kalian coba kerjakan. Yang latihan yang kedua. Nah, buatlah sebuah program untuk menghitung biaya rental warnet. Program ini harus mendukung ketika peminjaman dilakukan lintas hari, melewati jam 12 malam. Aturannya, yang diinputkan adalah input jam masuk, menit masuk, jam keluar, dan juga menit keluar. Harga per jamnya adalah 5.000. Outputkannya lama rental
dalam menit, dan juga format jam dan menitnya. Kemudian biaya rental. Nah, di sini contohnya nih. Contohnya kalau kita inputkan jam 9.30, keluar jam 12.15, totalnya adalah 165 menit atau 2 jam 45 menit. Nah, nilai 13.750 ini diperoleh dari 5.000 kali 2, 10.000. Nah, 3.750-nya itu didapat dari mana? Dari 45 menit. Artinya gimana nih? 5.000 ini dibagikan dengan 60. Kemudian dikalikan dengan menit. Lalu dijumlahkan dengan si jamnya. Jadi algoritmanya ya, inputkan jam masuk, jam keluar, jam masuk, menit masuk, jam keluar juga menit keluar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perhitungannya, di sini ya kalian sama kayak perbandingan tanggal ya. Cuma di sini di ininya ke perbandingan menit dan ke perbandingan jam. Ini harusnya kalau kalian turunannya udah dikerjakan ya kemarin tugasnya. Kalau saya juga udah lihat, udah banyak yang dikerjakan. Nah, di sini lama rentalnya ditampilkan nih. Di selisih dari jam masuk dan jam keluarnya. Nah, ditampilkan juga jam dan menitnya, lalu dilakukan perhitungan biaya rental, di mana biaya rental ini diperoleh dari 5.000 dikalikan dengan jam, nah, ditambah dengan 5.000 dibagi 60, dikali dengan durasi menitnya. Nah, itu algoritmanya. Nah, kalian coba dulu buat algoritmanya untuk mengakomodir tersebut. Nah, perlu diperhatikan di sini, ini harus mendukung juga lintas hari. Artinya, kalau kita inputkan 23.00 dan keluar pukul 2 dini hari, ini kan sini jam keluarnya jam 2.30. Itu bukan lagi bukan 2 disisihkan dengan 23, bukan 22 jam, tapi 3 jam, 30 menit. Nah, itu harus kalian cobain. Oke? Kalian cobain dulu di sini untuk menghitung, untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, sini ya. Kenapa Pak kok lama menitnya 24 kali 60 dulu nih? 24 kali 60 itu berarti kita pengen tahu nih, dalam 24 jam itu berapa menit? Nah, kemudian masukin nih total menit masuknya 23.00. 23.00 itu sama berapa menit? Dapat ya. Jadi 24 jam dikurangi 23. Sisanya kan 1 jam. Nah, berarti kan dari pukul 23 ke pukul 24 itu 1 jam. Nah, ditambah sisanya kan berarti dari 24 ke jam dini harinya kan 2 jam tuh. Total menit dininya 2 jam. Si 1 jam ini ditambahkan dengan 2 menit. Nah, muncul 3 jam. Seperti itu untuk yang lintas hari. Nah, kalau nggak lintas hari ya yang atasnya. Yang total menit keluar dikurangi dengan total menit masuk. Karena total menit keluar otomatis pasti akan lebih besar dibandingkan dengan total menit masuknya. Gitu ya. Tipsnya bagus, cuman ingat algoritmanya harus dipahami dulu gitu. Jadi jangan langsung ke program, akhirnya kan ini salah. Tapi nggak apa-apa. Ini udah bagus. Saya niatnya mau langsung ke Python-nya, ini udah jadi Python ya. Oke, yang teman-temannya yang belum mungkin bisa di-printin saja. Atau mungkin nanti bisa minta ke Joy ya, Joy Muhammad. Tuh. Oke, sip. Terima kasih Joy. Udah paham ya? Untuk kasus ini. Ada yang mau tanyakan dulu untuk kasus latihan 2? Ada nggak? Yang lain kalau nggak ada tinggal bilang nggak ada. Kalau ada sebut ada. Atau cukup jelas? Cukup Pak kayaknya Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Oke, sip. Terima kasih Joy. Nanti ya temennya bisa minta atau ya mendingan ngoding sendiri ya. Ngoding sendiri akan biar lebih paham itu lebih baik. Jadi kalau misalnya mau print screen tinggal print screen. Kalau misalnya mau minta ya ke Joy ya tinggal minta. Oke, dimatikan aja share screen-nya. Terima kasih. Oke, sip. Mantap Joy. Terima kasih Joy Muhammad Rizal ya. Sama-sama Pak. Oke, nah teruskan lagi. Nah, intinya kita akan perbanyak latihan di apa namanya tuh? Di praktikumnya. Oke, berikutnya nih latihan yang ketiga. Nah, di sini udah lebih kompak lagi nih. Buatlah program perhitungan penjualan barang.
Nah, di sini ada macam-macamnya. Kode barang, PK01, PS02, PK01. Nama barangnya buku tulis, pensil, penggaris 30 cm. Nah, input kode barang dan juga quantity. Jadi yang diinputkan itu adalah kode barang dan juga kuantitinya. Diskon, menghitung subtotal. Nah, subtotal di sini adalah harga dikalikan dengan quantity. Jadi kalau ada yang milih penggaris, ini buku tulis, ya ini penggarisnya. Pakai 01 penggaris, berarti harganya kan 15.000. Dikalikan dengan quantity, berarti 150.000. Nah, diskon diberikan sebesar 30% dari subtotalnya. Maksimal 20.000. Artinya kalau ada yang diskonnya lebih dari 20.000, jadi ambil maksimalnya, yaitu 20.000. Nah, kemudian menghitung total. Nah, ini kan udah kesaksian kan ya? Atau belum? Ada Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Takut yang belum. Oke. Nah, lalu di sini nih, menghitung totalnya adalah dari subtotal dikurangi dengan diskon. Outputkan nama barang, harga, subtotal, dan diskon, dan total. Ini contohnya nih. Nah, ini ya. Kuantitinya berapa nih? Penggarisnya kan, maaf, penggaris 15.000. Dikatakan 10, 150.000. Kita coba hitung. Kalkulator. Nah, seperti ini. 150.000 nih, 150.000 dikalikan dengan 30%, 30 per 100. Dapat 45.000. Ini sudah lebih dari 20.000 ya. Makanya di sini diskonnya jadi tetap 20.000. Nah, si total bayar ya 150.000 dikurangi dengan diskonnya 20.000. Nah, kalau ini nih, yang kedua didiskon BK01, yaitu buku tulis. Kuantitinya 4, sehingga hasilnya 20.000. Ya kalau 20.000 kan ya, 20.000 dikalikan dengan 30 per 100, ya hasilnya 6.000. Ya tetap diskonnya 6.000. Tapi maksimalnya 20.000. Itu ya. Nah kan coba buat mau algoritmanya ataupun patternnya. Tapi nantinya ya sekarang oke lah masuk ke Python silahkan. Cuman ingat nanti di ujian yang dinilai itu ya algoritmanya gitu ya. Logiknya. Kalau logiknya udah ajak ya kan mau rubah ke Python, mau rubah ke PHP, mau rubah ke Java itu pasti akan bisa. Oke, bisa dicobain dulu. Nanti ya mungkin hanya sampai latihan 3 ya, latihan 4 nanti bisa mungkin dicoba di sendiri. Oke, kita cobain dulu nih. Silahkan kalian kerjakan dulu. Nanti yang sudah bisa raise hand seperti itu ya. Dapat dipahami? Ya, Iya, Ya, Pak. Pak. Coba dulu, Bisa, Pak. Pak. Silahkan dicobain dulu. ya, Pak. Belum muncul. Oke, di sini algoritma perhitungan jalan barang. Pengguna masukkan kode barang dan jumlah. Oke. Program menampilkan nama barang, harga total dan diskon. Oke. Di sini kode barang, nama barang, harga, kode barang kenapa? Oke, bebas sih. Kalau kamu menyediakan string, oke. Jumlah barang, harga barang, total. Oke. Inputkan kode barang dan juga jumlah barangnya. Oke. Ini lupa. Lupa. Ini kenapa kamu di prosesnya BK01 dimasukkan ke dalam menjadi sebuah variabel? Yang mana, Pak? Ini. Oh, yang ini. Kan soalnya disuruh menampilkan namanya jadi saya ngambil namanya dari bikin variabel buat ininya. If-nya di mana? Jika orang tersebut menuliskan kode barang BK01 di mana nih if-nya? Di sini, Pak. Itu if subtotal. Kan ini mah kalau orang menginputkan barang BK01, dia akan menitipkan bukunya adalah buku tulis, barangnya adalah buku tulis. Kalau BK02 misalnya PS02 maka maksudnya pensil. Kayak nggak apa. Kita barang-barang nih. Diproses sebelum enter di proses enter. Nah itu if diketik aja
if kode dalam kurung kode barang, if dalam kurung kode barang sama dengan BK001, diketik coba, if dalam kurung, Berapa udah diketik, Pak? kedengeran nggak suaranya? Nah, tuh. Ada. Saya mungkin lambat misalnya. Ingat. Nah, lihat di sini nih. Kode barangnya mati. Jelek jaringan saya, Pak. Maaf, saya sinyalnya putus. Oke. Sudah nyambung lagi. Soal pernah nggak? Ada, Pak. Oke, masih ada gangguan juga sinyalnya. Halo, oh, ada nggak suaranya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Sip. Di sini nih, kode barang itu kamu gunakan string. Artinya apa nih? Gunakan kutip. Nah, itu BK01. Then, nah, bawahnya baru nih, nama barang. Ini nggak boleh orang. Nah, ini nama barang. Baru dimasukin nih, buku tulis. Bukan sama dengan ya, tapi simbol assignment. Buku tulis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian enter, else if kode barang. Nah, seperti itu. Sama dengan PS002, dan akan yang barang pensil. Nah, kemudian oke, bagus. Dari copy aja lah. Nah, itu PS apa PG001 ya, PG garis. Sip. Itu adalah penggaris 30 cm. Enter and if. And if. Nah, itu berarti yang di bawahnya hapus tuh. Nah, itu hapus sampai ke PG01. Oke, hapus. Nah, kemudian shift total, harga dikalikan dengan jumlah barang. Oke, jumlah barang. Nah, di sini nih, di kamusnya tambahkan nih nama barangnya. Itu string. Nah, udah ada ya? Nah, udah ada. Oke, sip. Ya, shift total, harga jumlah. If, shift total, nah ini dalam kurung ya. Biasakan dalam kurung. Nah, itu lebih besar dari 20.000. Ya, bukan itunya. Ini mesti satu ya. Perbandingannya kan shift total dibandingkan dengan 20.000. Berarti kan di dalam kurungnya seperti itu nih. Hapus kurung tutupnya. Nah, di belakang 20.000. Nah, harus juga berarti salah nih. Kode barangnya dalam kurungnya bukan di belakang G, tapi di belakang yang PG001 yang kode barang. Ya, yang lainnya pun sama ya. Siap. Karena yang dibandingkannya itu ya kode barang dibandingkan dengan si nilainya. Lalu itu dalam kurungnya di situ.
If subtotal, oke, dan di bawahnya dikasih enter di else-nya, dia ada else lagi nih. Else, enter, diskonnya sama dengan 20.000. Itu, kan sini ya. Jika subtotalnya itu lebih kecil dari 20.000, maka hitung diskonnya 30% dari subtotalnya. Nah, kalau misalnya lebih, berarti kan lebih ya. Kalau misalnya dia benefit false, maka diskon kita isi dengan harga 20.000. Oke, sip. Kemudian masukin ke total bayar. Total bayar, subtotal calling diskon. Oke, output kan, output. Outputnya nih. Output. Nah, tuh. Itu, oke. Nah, ini kan jadinya panjang ya. Output kode barang, output harga, output subtotal. Nah, ini boleh juga kalian tuliskan seperti ini nih. Output kode barang, koma harga, koma subtotal, koma diskon, koma total. Itu boleh. Jadi yang di bawahnya dihapus aja. Nah, itu kan kode barang, harga, subtotal, koma subtotal. Coba total bayar ya. Oh, ini harganya belum ada nih. Makanya bilang, harganya mana nih harga? Ini nih, di dalam if nih. If buku tulis, enter. Yang di atas. Nah, jadi setelah nama barang, di enter lagi nih. Setelah nama barang buku tulis nih. Setelah buku tulis bawahnya. Nah, enter. Harganya berapa? Harga 5.000. Nah, sama itu juga ya. Pensil berapa? Berapa pensil? Harganya berapa tuh tentang 2.500. Oke, 2.500. Harganya 2.500. Untuk penggaris harganya 15.000. Oke. Sip. Nah, di sini nih. Outputnya bukan harga ya, tapi harga barang. Kamu kan ini harga barang. Terus subtotalnya nih. Di kamusnya subtotalnya disatuin. Tapi kenapa di bawah subtotalnya dipisah? Nah, kayak kamu mau pakai mana nih? Yang digabung atau yang dipisah? Yo. Oke. Sip. Ini diperbaiki ya. Oke, sip. Di kamusnya dikasih enter aja nih, jadi biar antara kamus dan algoritmanya ada pemisah lah. Nah, oke, sip. Seperti itu. Input, proses, output. Oke, sip. Nah, seperti ini ya. Ini untuk algoritma dari soal latihan yang ketiga. Nah, nanti kalian bisa cobain dirubah ke notasi Python. Nah, ini mungkin karena waktunya juga udah habis ya, 20 lebih 20. Nah, di sini mungkin yang teman-teman yang lain yang belum mengerjakan, baik itu algoritma atau patternnya, mungkin bisa di-printkan dulu. Di-printkan, langsung kalian cobain ubah ke bahasa Python. Seperti itu. Oke, sip. Terima kasih kepada Muhammad Siddiq dan tadi kepada Jai Muhammad ya. Oke, bisa ditutup aja. Oke, sip. Coba kita on cam dulu. Oke, sip. Sehat-sehat ya. Semoga tetap sehat. Ada yang pusing nggak? Pak, saya masih kerja Pak. Pusing. Nggak apa. Ini masalah. Oke. Nah, di sini ini struktur percabangan. Nah, nanti
latihan 3 kan kalian belum diimplementasikan ke dalam Python. Nanti kalian cobain nih ke Python kan. Lalu cobain juga sekarang ini latihan juga di latihan yang 4-nya. Kalian coba kerjain. Karena itu hampir sama seperti perhitungan diskon di struktur runtunan. Namun di sini ada if-nya. If jika yang dipilihnya manajer maka apa, jika direktur maka apa, seperti itu. Ada if-nya di situ. Yang lainnya hampir sama. Nah, kemudian di sana saya sudah buat tugas untuk kalian di LMS. Kalau kalian bisa lihat di sana ada tugas untuk struktur runtunan, struktur percabangan yang harus kalian kerjakan. Nah, harus saya lihat lagi di sini. Soalnya cuma satu, soalnya. Kita lihat tuh di sini. Oke, nah akan saya share dulu, biar kalian tidak miss di sini. Oke, nah, seperti ini tugasnya. Soalnya juga sudah ada di LMS ya. Ya kalau misalnya pengen cepat ya bisa diprintin boleh. Nah, soal tugas percabangan. Di sini sebuah PT ABC memiliki aturan penggajian seperti terlihat pada tabel. Nah, ini tabelnya. Nah, jam kerja karyawan selama 1 hari adalah 8 jam. Jika lebih dari 8 jam, maka dianggap sebagai lembur. Lembur dihitung per jam, di mana upah untuk lembur adalah 25.000. Asumsi 1 bulannya adalah 26 hari. Jika jam kerjanya kurang, maka mendapat potongan per harinya 50.000 atau 10.000 dalam per jamnya. Nah, ini gajinya seperti ini. Nah, ini contoh nih. Ada 2 contoh masukan. Yang pertama, nomor induknya 12345, nama karyawannya Ujang, karyawannya 2, berarti 2 di sini ya. Karena ini layar tampilannya. Jadi yang di per bulan. Nah, untuk layar keluaran seperti ini. Jumlah jam kerjanya adalah 210. Nah, kita lihat nih. Kita buat kalkulator dulu. Kalkulator. Nah, loading. Komputer saya udah loading. Nah, sini. Kita harus tahu dulu nih. Sebenarnya jam kerja per bulannya sih normalnya berapa, Pak? Nah, 26, karena dari asumsi ya. Per harinya 8 jam dikali dengan 8. Artinya kerja 1 bulan itu harus minimal 208 jam. Seperti itu. Nah, 208 jam. Nah, di sini kan 210 jam nih. Artinya kan dia lebih 2 jam. Berarti masuk ke lembur. Lemburnya 2 jam. Nah, dihitungnya per jam. Berarti 2 dikalikan dengan 25.000. Hasilnya 50.000. Tidak ada potongan ya, karena ya ini udah melebihi jam kerjanya. Jadi kalau lebih dari jam kerjanya, hitung lembur. Kalau kurang, masuk ke potongan. Artinya ada karyawan yang mendapat lembur, ada karyawan yang mendapat potongan. Ada juga yang karyawan yang tidak mendapatkan kedua-duanya. Jika ya jumlah kerjanya ya 208. Nah, yang ini nih, saya contohkan yang ada potongan. Nah, di sini ada 198 jam. Nah, lihat sini. Ini kan 208 jam ya, artinya kan dia kurang. Jadi pokoknya dihitung, lemburnya 0. Karena dia tidak lebih tapi kurang. Nah, di sini potongannya adalah 10 jam. Karena kan dia kurang 10 jam. Nah, 10 jam itu kan sebenarnya 1 hari 2 jam. Nah, sehingga 1 harinya dikalikan dengan 50.000. 2 jamnya dikalikan dengan 10.000. Dapatlah 70.000. Nah, gaji bersih diambil dari gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan, ditambah dengan lembur, dikurangi dengan potongan. Seperti itu. Oke. Nah, kalian kerjakan notasi algoritma dan juga notasi Python-nya. Jadi kalian nggak perlu ngetik soal ya, nggak perlu ngetik soal. Kalian cukup langsung aja jawabannya. Jawabannya kirimkan ke LMS. Notasi algoritma dan juga notasi Python-nya. Seperti itu ya. Dapat dipahami?
Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. Sip. Terima kasih. Jadi cobain dulu aja. Cobain. Nah, tugas ini tidak seminggu pengerjaannya. Batas pengumpulannya besok pukul 23.59 jam 12 malam lah gitu ya. Cuman kan kalau di LMS kalau 0000 dihitungnya ya sekarang gitu. Makanya kan 23,59 gitu. Itu jam 12 malam kalian harus kumpulkan di LMS. Sederhana kok. Bahkan saya ada ngasih challenge ke kelas reguler, saya minta kerjakan sekarang. Nah, mereka dikerjain. Nggak sampai 45 menit. 2 orang berhasil menyelesaikannya. Nah, latihan yang ada di algoritma kalian kerjakan juga. Kenapa? Karena nanti di ujiannya baik itu UTS ataupun UAS, ada kasus. Saya biasanya mungkin 2 kasus ya. Karena kan kita hanya punya batas waktu 2 SKS. Nah, usahakan kasus tersebut dapat diselesaikan maksimal 50 menit. Karena ada 2 kasus ya. Nah gitu. Kalau kalian berhasil, nah berarti ya insya Allah lulus. Karena saya hanya memberi waktu, karena ini hanya 1 soal ya. Itu hanya sampai besok hari Jumat pukul 23.59. Gitu ya. Oke, sip. Seperti itu ya tugasnya. Sebelum saya akhiri, ada yang tanyakan dulu? Ya, Pak. Oke, silakan. Pak, ini saya cek di LMS, due date-nya 3 jam lagi, Pak. Itu buat yang kelas itu, kelas apa? Kelas reguler. Kan saya bikin settingannya 2 ya. Jadi untuk yang ini sama ini, tapi saya lihat dulu bentar. Kita lihat dulu, takutnya apa namanya tuh? Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, salah di sini nih. Masih tanggal 5 ya besok ya. Oke. Sip, saya rubah. Tanggal 5 pukul 23.59. Oke, sip. Anda tanyakan dulu atau ingin didiskusikan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Sip. Jika tidak tanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara luring untuk praktikumnya. Saya akhiri pertemuannya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan materi ataupun terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Tutup ya.